wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, abang-abang, tete-tete, dan kakak-kakak di luaran sana yang mungkin lagi pada kerja ya Pak, mungkin lagi berkegiatan dan sebagainya. Ketemu kembali kita di sini di acara yang paling seru dan paling menarik dan tentunya banyak banget wawasan dan ilmu yang akan kita dapatkan. Di mana lagi kalau bukan di KPU Provinsi DKI Jakarta Podcast. Yuk ngopi dulu, ngobrol pintar, demokrasi untuk pemilu. Nah, perkenalkan, nama saya Vilen yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Nah, teman-teman pemilih yang sepertinya ada orang-orang baru nih yang baru nonton podcast KPU Provinsi DKI Jakarta. Yuk langsung aja, sebelum nonton pastikan untuk like, komen, atau subscribe dulu ya video-video kita, seperti itu. Nah, teman-teman pemilih, kita sudah memasuki tahapan pemilu nih, di mana kita sudah memasuki tahapan ketiga pemilu atau pemilihan tahun 2024, yaitu pendaftaran calon peserta pemilih. Seperti itu. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu bahwasanya ketika kita melakukan kegiatan atau ada sebuah penyelenggaraan, terutama dalam pemilu nih atau pemilihan, pastinya kita juga membutuhkan sebuah lembaga atau seseorang atau juga pihak-pihak tertentu yang dapat mengawasi atau juga dapat membantu dalam proses penyelenggaraan dan sebagainya. Nah, apalagi dalam proses pemilu, kita juga membutuhkan adanya lembaga yang dapat mengawasi dalam segala proses penyelenggaraan. Nah, kali ini bukan main-main, kita akan mengundang sebuah lembaga di Provinsi DKI Jakarta yang membantu kita, pihak KPU Provinsi DKI Jakarta dalam proses penyelenggaraan dan persiapan pemilu tahun 2024. Langsung saja sambut beliau, kita panggil Bapak Muhammad Zufri. Selamat pagi menuju siang, Pak. Selamat pagi, selamat siang. Selamat pagi, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, teman-teman pemilih, inilah Bapak Muhammad Zufri, Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Nah, kita sharing-sharing saja langsung ya Pak ya. Ya. Gitu. Baik, untuk yang pertama Pak, mungkin kita akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Zufri, bagaimana sih Pak awal mula Bapak Zufri terjun di dunia kepemiluan? Oh ya. Ya, saya ini sebenarnya latar belakang NGO ya, dari Lembaga Pemantau Pemilu. Saya dulu bergabung di JPPR itu tahun 2099, pertama berdirinya Lembaga Pemantau Pemilu pada saat saat di reformasi. Nah, di situ saya berkecimpung di dunia kepemiluan sebagai lembaga pemantau pemilu. Nah, dari pemilu ke pemilu 99, kemudian 2004, 2009. Nah, kemudian nanti di tahun 2011 menjelang Pilkada DKI tahun 2017, baru di situ saya bergabung di penyelenggara pemilu. Namanya Panwaslu Provinsi DKI Jakarta. Wah, nah, itu masih ad hoc gitu ya. Nah, setelah bergabung di Panwaslu dan mengawasi pelaksanaan Pilkada tahun 2017. Setelah itu baru ada muncul Bawaslu di tingkat provinsi yang sudah permanen. Maka di situ saya mendaftar dan alhamdulillah terpilih menjadi anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama kali jadi Bawaslu Provinsi. Setelah itu pada tahun 2017 saya mendaftar lagi untuk menjadi Bawaslu yang kedua kalinya dan terpilih dan alhamdulillah terpilih menjadi Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Sampai sekarang. Keren sekali ya Pak ya, sangat menginspirasi dan tentunya prosesnya panjang sekali ya Pak ya. Hingga sampai saat ini Bapak berpartisipasi terus dalam proses penyelenggaraan pemilu ya Pak ya. Lanjut Pak, sebenarnya apa sih Pak tantangan terbesar Pak Zufri dalam menjalankan tugas Bapak sebagai Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tentunya? Ya, sebagai pengawas pemilu ya, tentu banyak tantangan yang dihadapi ya. Bukan hanya KPU mengalami tantangan, tapi Bawaslu juga menghadapi tantangan yang luar biasa. Karena Bawaslu kan tugasnya mengawasi jalannya proses pemilu dan pemilihan kepala daerah. Nah, dari situ karena sebagai pengawas pemilu tentu banyak tekanan, intervensi ya, kemudian hambatan-hambatan yang dihadapi khususnya kalau dalam proses penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa.
itu banyak sekali tekanan yang kita Benar hadapi. sekali ya Pak ya. Apalagi kalau yang ditangani adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional, Oh, seperti ya itu, Pak. seperti anggota DPR ataukah menteri, ya itu hambatannya luar biasa. Kenapa? Menghadirkan saja sebagai untuk diklarifikasi itu tidak butuh waktu singkat gitu ya, butuh waktu panjang kita agar dia bisa memberikan keterangan klarifikasi dalam hal penanganan pelanggaran. Begitu juga dalam penyelesaian sengketa, banyak hambatan kita hadapi karena waktu yang ditangani, diberikan kepada Bawaslu itu hanya sangat singkat. Kalau penyelesaian sengketa itu 12 hari, kalau penanganan pelanggaran cuma 14 hari, jadi sangat singkat. Dan banyak juga orang-orang yang mencoba untuk menghilangkan integritas Bawaslu gitu ya, dengan mencoba untuk menawarkan bermacam-macam gitu ya. Tetapi kita sebagai pengawas pemilu punya memiliki integritas ya, dalam kita tidak memilih terpancing dengan hal-hal yang diiming-imingkan oleh pengawas pemilu. Kita hanya tegak lurus bagaimana menegakkan demokrasi di Provinsi DKI Jakarta. Baik, mungkin dari tantangan terbesar itu mulai dari pelanggaran juga yang kerap dilakukan oleh berbagai pihak seperti itu ya Pak ya. Lalu ada tantangan terbesar dari orang-orang yang mencoba mengiming-imingkan seperti itu ya Pak ya. Nah, terkait pelanggaran nih Pak, mungkin Bapak memiliki pengalaman-pengalaman tertentu dari pelanggaran-pelanggaran yang kerap dilakukan oleh beberapa pihak yang mungkin itu adalah sebuah pelanggaran yang menjadi ujian terbesar bagi pihak Bawaslu Pak. Ya. Seperti saya katakan tadi ya, Bawaslu punya kewenangan ya untuk melakukan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Khusus penanganan pelanggaran, kasus yang paling berat saya hadapi ketika itu pada saat menghadapi kasus dugaan pelanggaran 212. Wah. Ya, itu kan melibatkan tokoh-tokoh nasional, bahkan ada beberapa menteri, ketua DPR, ketua MPR. Begitu ya ketika Pak? itu, ya. Dan juga beberapa kali tekanan-tekanan dari publik ya agar pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan itu segera dituntaskan. Nah, itu kami di Bawaslu mendapatkan tekanan, bahkan kami dianggap ini Bawaslu tidak tahu aturan dalam proses penegakan pidana pemilu. Karena kata orang gitu ya, bahwa apabila anggota DPR, anggota MPR yang mau diperiksa tentu ada izin dari presiden. Nah, kalau itu kita tunggu izin presiden untuk memeriksa anggota DPR itu karena duga terkait dengan pelanggaran pemilu, itu waktunya habis. Betul. Sedangkan penanganan pelanggaran itu kan cuma 14 hari. Iya. Gitu ya, 7 hari ditambah 7 hari. Nah, kami menganggap bahwa yang melanggar itu kan bukan anggota DPR-nya. Yang melanggar itu bukan ketua DPR-nya. Betul, Pak. Tapi dia adalah calon peserta pemilu. Nah, jadi calon peserta pemilu kita gunakan itu siapapun calon peserta pemilu yang melakukan dugaan pelanggaran pemilu, maka Bawaslu berkewenangan untuk melakukan klarifikasi. Itu pun sebenarnya bukan pemeriksaan kita ya. Seperti itu, Kita ini Pak. hanya klarifikasi. Hanya Ya, klarifikasi, apa ya. benar lapor yang disampaikan Bawaslu itu benar kejadiannya. Benar. Ya kalau memang tidak, silakan klarifikasi. Nanti di hasil klarifikasi itu, kalau memang itu mengandung dugaan unsur pidana pemilu, baru kita bawa ke polisian, sentra penegakan hukum terpadu. Ada polisi, ada jaksa. Nah, disitulah menentukan proses justisianya, karena dia yang menentukan apakah itu merupakan pidana pemilu atau bukan, sampai nanti ke pengadilan. Bawaslu ini hanya sebagai pintu awal masuk dugaan pelanggaran, kemudian kita klarifikasi. Oh baik, seperti itu ya Pak ya. Jadi membantu untuk menjadi jembatan Ya. para pihak untuk silakan untuk diklarifikasi gitu, atau mungkin ada hal-hal lain yang memang harus dibenarkan seperti itu ya Pak ya dari pelanggaran. Nah, terkait pemilu tahun 2024 nih Pak, persiapan apa atau apa yang sudah Bawaslu lakukan gitu Pak dalam rangka proses persiapan pemilu tahun 2024 nanti Pak? Ya, dalam menghadapi pemilu 2024, karena tahapan ini kan sudah berjalan. Betul ya. sekali Pak. Tahapan yang sekarang ini berjalankan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Nah, kami sudah melakukan langkah-langkah pengidentifikasi ya, mengidentifikasi tahapan-tahapan pemilu yang berpotensi terjadi pelanggaran maupun terjadi sengketa. Umpamanya dalam hal pendaftaran partai politik.
kami sebagai pengawas pemilu dari awal sudah menyampaikan kepada teman-teman partai politik yang ingin mendaftar sebagai peserta pemilu agar pada saat proses pendaftaran pemilu harus sesuai dengan aturan. Waktu ditepati gitu ya. Karena yang menjadi problem dalam penyelenggara pemilu, pendaftaran partai politik biasanya waktu gitu ya. Nanti waktu yang mepet baru daftar. Ya, Gitu apalagi ya. sekarang ini kan menggunakan aplikasi. Kalau mepet menggunakan mendaftar kemudian tidak bisa masuk dengan alasan sistemnya lemot gitu ya. Nah, Lemot itu gitu ya. banyak sekali alasan seperti itu. Loh, kenapa tidak dimanfaatkan jauh-jauh hari sebelum waktu pendaftaran habis? Nah, dari awal kita sampaikan kepada partai politik segera melakukan pendaftaran lebih awal karena menggunakan sistem aplikasi dalam proses pendaftaran yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Ya, kemudian kami juga menyampaikan kepada teman-teman partai politik agar dalam proses pendaftaran partai politik itu harus sesuai dengan aturan. Jangan mencoba-coba untuk melanggar aturan, umpamanya keanggotaan partai politiknya itu tidak sesuai aturan. Bahkan yang kita temukan sekarang banyak keanggotaan partai politik itu terdapat kegandaan. Kemudian ada yang mencatut nama-nama penyelenggara pemilu, bukan hanya kepada KPU tetapi Bawaslu juga. Ada nama-namanya dicatut sebagai keanggotaan partai politik. Nah, inilah yang selalu kita sampaikan kepada teman-teman partai politik. Dalam menyusun keanggotaan partai politik itu harus selektif, hati-hati. Karena ini kan merugikan mereka nantinya. Betul Tentu sekali, ada perbaikan lagi, waktu sedang berjalan. Tapi kalau dari awal keanggotaan partai politik itu betul-betul tidak mencatut nama seseorang, itu ya, murni pengakuan dari mereka bahwa dia betul-betul anggota partai politik, itu kan lebih enak. Daripada main kucing-kucingan, mengambil nama orang lain, pasti ditemukan. Kenapa? Karena ada sistem, ya kan? Menggunakan KTP, ketahuan banget kan bahwa ini keanggota partai politik yang dicatut namanya. Begitu juga dengan kegandaan, ya. Ada terdaftar di partai politik A, ada juga di partai politik B. Nah, inilah yang menjadi temuan jadi Bawas Pemilu, dan selalu kita sampaikan kepada partai politik dari awal harus diperbaiki, jangan di ujung-ujungnya nanti jadi repot gitu ya. Iya, supaya nanti betul. tidak terjadi sengketa gitu ya. Betul sekali Pak. Oh, jadi masih ada tindak laku penggandaan seperti itu Pak? Loh, sampai Partai sekarang politik. ada ditemukan. Sampai sekarang Iya. masih ditemukan. Iya. Oh, seperti itu. Baik, selanjutnya nih Pak, mungkin ini adalah pertanyaan mendasar bagi anak-anak muda yang banyak yang belum tahu sebenarnya apa sih itu perbedaan Bawaslu dan KPU Pak. Karena loh, kok sama-sama penyelenggaraan pemilu tapi kok berbeda lembaga? Mungkin bisa Bapak jelaskan. Oh ya, KPU dan Bawaslu ini kan saudara kembar. Gitu Saudara ya. kembar sebenarnya Pak ya? Sama-sama dilahirkan dalam satu rahim. Betul sekali, Yaitu Undang-Undang 7 tahun 2017. Ya. Ya, kemudian saudara kembar itu mungkin pembahasannya lebih dulu KPU. KPU dulu dibahas, baru pengawas pemilu. Jadi sebagai sama-sama penyelenggara pemilu, tentu tugasnya berbeda, namanya berbeda. Kalau KPU ya teman-teman pemilih, KPU itu tugasnya untuk melaksanakan teknis penyelenggara pemilu, ya, mulai dari pendaftaran partai politik, kemudian pendataan data pemilih, kemudian mengatur pelaksanaan kampanye, kemudian melakukan proses pemungutan dan perhitungan suara sampai rekapitulasi dan penetapan gitu ya. Kalau tugas dari Bawaslu ini, ya dia hanya untuk mengawasi jalannya proses pemilu, agar pemilu itu betul-betul berjalan sesuai dengan aturan dan tidak ada hambatan. Dan selain dari mengawasi, maka tentu ada tugas yang diberikan juga adalah menindaklanjuti pelanggaran pemilu, baik pelanggaran administrasi pemilu maupun pelanggaran pidana pemilu, termasuk penyelesaian sengketa jika ada partai politik mengajukan sengketa ke Bawaslu. Jadi disitulah tugasnya perbedaan antara KPU dengan Bawaslu. Satu pelaksana teknis tentang tata cara dan prosedur proses pemilu, satu mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu. Baik, jadi saling berkesinambungan ya Pak ya, dan saling beriringan dalam proses penyelenggaraan pemilu seperti itu Pak. Nah, pertanyaan terakhir untuk Pak Muhammad Zufri. Pesan apa sih Pak yang bisa Pak Zufri sampaikan untuk masyarakat di Indonesia atau kepada pemuda-pemuda, teman-teman pemilih juga seperti itu untuk dalam proses kelancaran penyelenggaraan pemilu tahun 2024 Pak? Silakan. Ya, untuk teman-teman pemilih ya, kami sarankan pada seluruh pemilih masyarakat bahwa dalam pelaksanaan pemilu yang akan datang, mulai dari tahap sekarang ini harus ikut terlibat dalam proses pemilu, ya.
bukan penyelenggara pemilu saja yang terlibat dalam proses pemilu, tapi masyarakat pemilih juga harus ikut terlibat. Betul, Dalam Pak. arti mengaktifkan diri untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Benar. Pertama. Yang kedua, mengawal jalannya proses pemilu. Kalau memang menurut para pemilih ada kejanggalan, ada permasalahan, ada menurut mereka tidak sesuai dengan aturan, silahkan laporkan ke Bawaslu kalau memang ada dugaan-dugaan atau kejanggalan dalam pelaksanaan pemilu. Dan yang paling penting bagi pemilih ya, jangan lupa gunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari nanti tahun Itu 2024. teman-teman, gunakan hak pilihnya. Baik, jadi lebih baik untuk para masyarakat Indonesia untuk sukseskan pemilu dan pemilihan tahun 2024 ya Pak ya. Jadi gunakan hak pilihmu pada tanggal 14 Februari 2024. Seperti itu Pak. Baik, mungkin itu saja yang bisa Pak Zulfi sampaikan ya Pak ya. Terima kasih banyak atas materi sharing sessionnya bersama saya dan juga teman-teman pemilih Pak. Semoga ilmu, wawasan dan informasinya bisa bermanfaat untuk kita semua Pak. Seperti itu. Nah, teman-teman pemilih, demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini bersama Bapak Muhammad Jufri, Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Semoga ilmu, wawasan, serta informasi yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, teman-teman pemilih, jangan lupa ya untuk dapat saksikan terus podcast KPU Provinsi DKI Jakarta. Yuk, ngopi dulu. Ngobrol pintar, demokrasi untuk pemilu. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.